Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bacaan kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Sampailah malam ini kita kepada Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat tentang adabuz zamalah, etika atau adab dalam berteman. Pada fasal yang pertama telah diuraikan oleh penulis adab untuk diri sendiri. Kemudian fasal kedua adab dalam menuntut ilmu, serta fasal yang ketiga adab murid kepada gurunya. Sedangkan fasal keempat ini adab atau etika dalam memilih teman. Sedianya kita mulai muqaddimah satu kisah dari seorang sahabat Abu Umamah. Namun karena imam kita tadi membaca satu ayat, tepatnya di rakaat kedua, menarik sedikit untuk kita tadabburi. Imam kita membacakan, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan hidayah untuknya, maka dilapangkan dadanya untuk meniti jalan Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan siapa yang Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, maka hatinya itu sempit terhadap ajaran Islam. Sangat berat rasanya dia menerima perda-perda Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, karena begitu beratnya dia menerima ajaran Islam, seakan-akan kata Allah dia sedang menaiki langit. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang memanjat langit, begitu beratnya. Jangankan untuk menerapkan syariat Islam, mendengar kata-kata syariah saja sepertinya dia tidak sanggup, berat. Kalau ada perasaan dalam hati kita seperti itu, sangat benci dengan ajaran Islam, itu pertanda kesesatan sedang kita lalui. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan untuk kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, kata. Dan siapa yang mau kafir silahkan. Pilihan itu sangat sederhana. Mau ambil jalan orang beriman, tafadhal. Memilih jalan kekufuran, bismillah. Tetapi setiap pilihan itu ada konsekuensi masing-masing. Jalan yang ditempuh ada imbasnya. Bagi mereka yang menempuh jalan kekafiran, inna a'tadna lidh-dhalimina naran, kami persediakan bagi orang yang zalim itu nar, neraka. Ahata bihim suradiquha, model neraka ini mengepung penghuni-penghuninya. Wa iyastaghisu yughasu, kalau dia minta minum, diberikan minum. Bima'in, dengan air, kalmuhli, seperti besi yang sedang mendidih. Yashwil wujuh, karena begitu mendidihnya besi tadi, di saat diminum langsung terbakar wajah-wajahnya. Bi'sas syarab, seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, seburuk-buruk tempat peristirahatan. Lalu juga Allah sebutkan, bagi yang memilih jalan keimanan,
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Masyaallah, ada ayahanda kita. Masyaallah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tidak disia-siakan pahala amal kebaikannya. Ulaika lahum jannatu adnin. Mereka diberikan surga Adan. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Tidak cukup. Yuhallawna fiha min asawira min dahabin. Mereka dipakaikan gelang. Yang memilih jalan keimanan tadi, mereka masuk surga, diberikan gelang-gelang terbuat dari emas. Kalau kita orang-orang kaum laki-laki tidak boleh memakai gelang emas, di dunia begitu masuk surga Allah berikan asawira, gelang emas. Wa yalbasuna siyaban khudran, dan mereka memakai pakaian warna hijau. Min sundusin, pakaian itu terbuat daripada sutra tipis, sutra halus, wa istabraq, dan tebal. Halus tebal. Sambil muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bersandar di atas dipan-dipan surga. Nikmat sawab, balasan yang sangat indah. Wa hasunat murtafaqa, peristirahatan yang paling elok. Inilah jalan. Diberikan kebebasan untuk kita. Pilih jalan keimanan, pilih jalan kekafiran. Masing-masing ada resiko. Ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, ini gambaran hidup kita hari ini. Orang yang Allah inginkan hidayah kepadanya, senang hatinya menerima syariat Allah itu. Dimudahkan jalan-jalan kebaikan. Mudah dia baca Quran, mudah untuk salat sunnah tahajud malam hari, mudah untuk puasa sunnah, mudah untuk derma, dan seterusnya. Sedangkan wa may yurid ayyudillahu, orang yang disesatkan, yaj'al sadrahu, dijadikan hatinya itu, dadanya itu dayyiqan, sempit, harajan, berat sekali dia menerima syariat Allah itu. Jangankan sampai pada tahapan mengamalkan, untuk mengesahkan saja dia enggak siap. Bila ada seperti itu dalam hati kita, itu pertanda kesesatan sedang menghampiri kita, na'udzubillah. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kata Allah dalam ayat yang dibacakan oleh imam tadi, demikianlah dijadikan keburukan, kotor pada mereka-mereka yang tidak menempuh jalan orang-orang beriman. Allahumma ji'alna minal mu'minin, jadikanlah kami ya Allah beserta jalan-jalan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan. Al-faslur rabi'u, fasal yang keempat, adabuz zamalati, etika dalam bersahabat, etika dalam berteman. Ihdar qarinasu, kata penulis kitab ini, hendaknya hindarilah teman yang buruk. Kama annal irqa dassasun fa inna adabas su'i dassasun. Sebagaimana kebiasaan kedua orang tua itu akan menurun kepada anaknya, begitu pula adab yang buruk dia akan menular kepada sahabatnya. Idit tabi'atu naqalatun wattiba'u sarraqatun. Karena tabiat, watak itu berpindah-pindah dan dia saling mencuri. Wan nasu ka asrabil qata majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Manusia itu diibaratkan seperti kumpulan burung-burung, satu sama lainnya saling meniru, saling mengikuti persamaan. Fahdar mu'asyarata man kana kadzalik, maka hindarlah persahabatan pergaulan orang yang demikian itu.
fa innahul atabu, karena yang demikian itu sesungguhnya malapetaka. Wa daf'u ashalu minar raf'i, menolak itu lebih mudah daripada mengobati. Sesuai dengan pepatah Arab yang sering kita dengar, biasa dipakai oleh para ahli kedokteran, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Tindakan preventif itu lebih baik daripada mengobati. Memilih teman, tidak terjatuh kita kepada teman yang buruk itu lebih baik daripada kita terlanjur memilih teman yang buruk tadi. Wa alaihi fataqayyar lizzamalati wassadaqati man yu'inuka ala matlabika. Karena itu, kata penulis kitab, selektiflah dalam memilih teman dan sahabat. Pilihlah teman dan sahabat yang dapat membantumu untuk mencari ilmu. Wa yuqarribuka ila rabbika, dan dia membantumu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuwafiquka ala syarifi gharadika wa maqsadika, dan ia sesuai dengan kemuliaan tujuan dan maksudmu. Wa khudh taqsimas sadiqi fi adaqqil ma'ayiri, maka selektiflah dalam memilih teman. Ini sangat panjang lebar disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau sebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadisnya, innama masalul jalisis salihi wal jalisis su. Sesungguhnya pertemanan, teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti penjual minyak wangi dan orang yang pandai besi. Sederhana Nabi kita SAW memberikan perumpamaan dalam memilih sahabat. Dalam hadis yang lain, Nabi kita SAW menyebutkan, innal mar'a ala dini khalilihi, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Kata orang Arab, ini tidak ada disebutkan di sini, anil mar'i la tas'al was'al qarinahu. Tentang seseorang tak usah repot siapa dia, cukup lihat dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, itulah sosok dia. Jika dia berteman dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, bersahabat dekat dengan para penista-penista agama, fahdhar minhu, berhati-hati darinya. Tidak usah lihat orangnya, siapa dia berteman. Rasulullah SAW menyebutkan, innal mar'a ala dini khalilihi, sesungguhnya orang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum amman yukhalil, perhatikanlah seseorang di antara kalian dengan siapa ia berteman. Wa kam min insanin mustaqimin quyyida lahu syaitan min bani Adam fasaddahu anil istiqamah. Betapa banyak orang yang awalnya istiqamah, sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya, namun berteman dengan syaitan-syaitan dari kalangan Bani Adam, lalu ia mengikuti mereka. Bukan saja sekedar ia tidak mau lagi istiqamah, tapi dia siap memproklamirkan dirinya menentang syariat Allah. Tidak sedikit. Persahabatan, al-arwahu junudun mujannadah, ruh itu bagaikan tentara, pasukan yang saling menguatkan. Semakin banyak dia berteman dengan orang-orang yang istiqamah, lambat laun ia akan terpengaruh. Dan banyak orang-orang yang awalnya jahat, tapi dia tinggal di lingkungan saleh, lingkungan orang-orang yang istiqamah, lambat laun dia pun terpengaruh dengan kesalehan lingkungannya. Begitu pula sebaliknya. Ada hamba Allah yang awalnya di istiqamah, dia senang dengan sunnah Nabi SAW, karena pergaulan persahabatan yang terus menerus, akhirnya ia larut dan menjadi penentang sunnah Nabi SAW, sampai keluar
Statement yang sangat berbahaya. Semakin panjang jenggotnya, semakin goblok orangnya. La haula wala quwata illa billah. Persahabatan, lingkungan sangat menentukan. Maka penulis kitab ini menyebutkan ada 3 jenis sahabat. Nanti bisa kita pilih-pilih, kita sekarang bersahabat dengan kelompok yang mana. Pertama disebutkan sadiqu manfaatin. Sahabat atau teman karena hanya kepentingan. Habis kepentingannya dari kita, dia tidak mengenal kita, kita pun tak mengenal dia lagi. Karena dia membutuhkan kita dengan posisi kita sekarang, dia pun menjadi orang yang sangat ramah tamah, bahkan mungkin ada tipe manusia, tipe yang tidak merdeka. Tipe orang yang tidak merdeka itu adalah tipe penjilat, tidak merdeka. Orang merdeka, dia tidak akan mau menjadi budak manusia. Orang merdeka sebagaimana disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, matasta'badtumun nas. Mengapa kalian jadikan manusia sebagai budak? Wa qad waladathum ummahatuhum ahraran. Padahal ibu mereka telah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Orang yang merdeka tidak mau memiliki wajah dua. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, Inna min syarrin nas dzal wajhain. Inna min syarrin nas yaumal qiyamati dzal wajhain. Di antara seburuk-buruk manusia nanti pada hari kiamat, mereka yang punya 2 wajah. Bagaimana itu? Alladzi ya'ti haula biwajhin wa ila haula'i biwajhin. Dia datang ke satu ini dengan wajah yang satu, pergi ke tempat lain dengan wajah yang lain. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab ini, teman yang model pertama ini sangatlah tidak sedikit, sangat banyak. Teman yang hanya karena kepentingan. Tidak ada lagi kepentingannya dari diri kita, maka dia lepaskan kita seakan tak pernah mengenal kita. Ini jenis pertama. Yang kedua namanya sadiqul ladzatin. Teman karena bersenang-senang saja. Dia tidak mengambil manfaat dari kita, tidak ada kepentingannya dari kita, kita pun tidak ada kepentingan dari dia, tapi karena sama-sama hobi. Model teman seperti ini disebutkan hanya buang-buang waktu. Teman yang nomor 2 ini, di mana ada kesenangan, di situ dia ada. Lembur malam, bergadang, bersenang-senang saja. Dia tidak ada manfaat dari kita, kita tidak bisa mengambil manfaat dari dia. Ini jenis teman yang kedua. Kata penulis kitab, fal awwalani munqati'ani binqita'i mujibihima al-manfa'atu fil awwali wal ladzatu fis tsani. Jenis 2 sahabat ini, nomor 1 dan nomor 2, dia akan terputus persahabatannya dengan terputusnya sebab tadi. Putus kepentingan, putus senang-senangnya, maka putus pula persahabatannya. Kita ingin sahabat yang ketiga. Wa amma salisu, persahabatan yang ketiga adalah fatta'wilu alaih. Bila mendapatkan sahabat yang seperti ini, genggam erat-erat. Jangan lepaskan dia. Siapa itu? Wa huwa alladhi ba'ithu sadaqatihi tabadulul i'tiqadi fi rusukhil fadaili lada kullim minhuma. Ialah persahabatannya dibangun di atas keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh masing-masing kedua itu. Dia bersahabat karena memiliki keutamaan. Dijelaskan bagaimana maksud memiliki keutamaan. Yahmiluka ala ma yazinu wa yanhaka amma yashinu. Sahabat yang ketiga ini, dia berupaya untuk mengajak kita menjadi orang mulia dan mencegah kita dari perbuatan yang terhina. Diajak, ayo kita hafal Quran. Ayo kita mengikuti pengajian. Ayo kita membangun pondok pesantren tahfidzul Quran. Kemuliaan.
Begitu ada teledor sedikit, ada keinginan kita untuk melanggar hukum Allah, diingatkan, akhi, saudaraku, ini resikonya besar. Bukan saja sekedar di dunia resikonya, tapi berat nanti di akhirat. Jika kita mendapatkan teman seperti ini, maka peganglah erat-erat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, teman yang jujur seperti ini sangat langka di masa kami. Di masa Ibnu Qudamah itu para ulama masih banyak. Tapi mencari teman yang jujur, mau mengingatkan kita ketika teledor, itu sudah langka. Wa qad azza fi hadzal zamani wujuduhu. Sungguh telah langka teman yang jujur seperti ini. Kebanyakan, kata Ibnu Qudamah, al-mudahana, teman yang basa-basi. Bagaimana tadi model teman yang jujur? Yaftahu lanal khair. Setiap jalan-jalan kebaikan dia tidak pelit sampaikan. Ini jalan kebaikan. Wa yadulluka alaih, dia tunjukkan kita, ini caranya. Wa idza zalalta nabbahaka, kalau kita silap, dia tidak bermuka dua lalu berbasa-basi, tidak mau menasihati kita. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sangat senang mencari sahabat yang jujur. Sehingga satu hari beliau bertanya kepada Salman Al-Farisi. Ditanya, Salman, selama saya menjadi pemimpin, apa kekurangan saya? Masya Allah. Salman Al-Farisi tipe sahabat yang tidak takut dimutasi. Dia sampaikan jujur dia. Apa dia katakan? Ada dua kekuranganmu. Nah, pertama, jama'ta baina idamain. Kalau makan, kamu pakai dua lauk. Seharusnya satu saja. Mungkin ada rakyat yang enggak makan. Satu saja. Waduh. Ini kita makan kalau undangan ada udang, ayam. Ayam pun macam lagi, ayamnya lepas, ada yang ditangkap, ada yang digeprek. Masya Allah. Itu baru satu ayam. Umar ditegur oleh sahabat setianya. Satu aja, jangan dua. Ada satu lagi kekurangan. Wa anna laka hullatain. Engkau punya dua pakaian. Hullatan bil lail wa hullatan bin nahar. Ada pakaian malam, ada pakaian siang. Seharusnya jadi pemimpin itu satu saja pakaiannya, jangan dua. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Apakah Umar ibn Khattab marah lalu dipecat? Tidak. Hal balaghaka ghairu hada? Adakah selain ini engkau temukan? La, tidak ada. Amma hada faqad kafaituhuma. Kalau begitu, saya cukupkan makan satu lauk, pakaian satu saja. Ya Allah, rindu kita dengan zaman itu. Tidak sekedar teori dalam agama kita, sudah ada manusia terbaik mempraktikkannya. Sudah ada. Bukan khayalan seperti yang dipertontonkan oleh orang-orang kafir dengan hebat-hebat pahlawannya, khayalan. Tapi umat Islam sudah praktik. Praktik keadilan, praktik kejujuran, praktik keberaniannya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika perang dan menjadi panglima perang tidak pernah kalah. Sudah ada contoh dalam agama kita. Sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga sahabat yang masing-masing kita bisa menilai siapa sahabat kita, bagaimana karakternya. Apakah sahabat tadi shadiqu manfaatin, sekedar karena kepentingannya, atau sahabat sekedar bersenang-senang, memang setiap malam makan saja, makan, Masya Allah, makan saja. Ada mengaji Quran? Tidak ada. Ada membaca kitab-kitab, membuka kitab lembaran para ulama dahulu? Tidak ada. Yang penting makan. Nonton bareng. Ada sahabat seperti itu. Dan yang kita butuhkan sahabat yang ketiga adalah sahabat al-fadilah.
sahabat yang selalu mengingatkan kita pintu-pintu kebaikan. Ketika kita sudah mulai kendur, tidak ada gairah untuk baca Quran, diingatkan, berlelah di dunia sementara saja, sedangkan kelelahan di akhirat. Jika kita salah mengambil jalan di dunia, kelelahan yang bisa berkepanjangan. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari akhirat hitungan dunia 1000 tahun. Sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi, wa sadiqul manfaati min aktsari hadhil aqsam. Sahabat yang pertama tadi, karena kepentingan betapa banyak jenis-jenis ini. Li'annal manafi'a katsiratun jiddan, karena manfaat itu, kepentingan itu banyak. Fa idza ra'aita hadzal rajula la yusadiquka illa haitsu ya'khudhu manfa'ataka. Bila engkau mendapatkan laki-laki seperti ini, dia tidak akan bersahabat denganmu kecuali bila ada kepentingan yang dia hendak ambil darimu. Fa'lam annahu aduwwun wa laysa bisadiqin. Ketahuilah, sesungguhnya dia itu musuh, bukan sahabat. Wa sadiqul ladzati, dan teman yang bersenang-senang tadi, yashghaluka wa yulhika bitamattu'i bis-samari wa idha'atil waqti fil mutanazzihat wa ghairi dzalik. Teman yang bersenang-senang, dia hanya menyibukkan dirimu, melalaikan dirimu dengan bersenang-senang, bergadang, membuang waktu, berjalan-jalan di tempat-tempat refreshing. Dan selain itu, fahadha la khaira fi. Model seperti ini tidak ada kebaikan padanya. Walladhi yajibu an ta'udda alaihi bin nawajid, yang mesti kita gigit dengan dengan gigi geraham, huwa sadiqul fadilah, yaitu sahabat yang ketiga, alladhi yahmiluka ala kulli fadilatin, yang membawamu kepada setiap keutamaan, wa yanhaka an kulli radilatin, dan mencegah kita dari segala perkara yang dapat merendahkan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat kita yang bisa mengantar dari dunia sampai nanti di akhirat kelak. Karena ternyata dalam surat Al-Furqan, ini tidak disebutkan dalam kitab ini, dalam surat Al-Furqan, orang yang salah dalam memilih teman mendatangkan penyesalan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu mereka gigit jari jemarinya sambil mengatakan, seandainya aku dulu mengambil teman jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Andainya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu menjadi temanku. Laqad adallani 'anid dzikri. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an. Ba'da idz ja'ani, setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadzula, dan syaitan tidak akan bisa menjadi penolong bagi manusia. Sedang jemaah sekalian, pilihan tadi sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 29 sampai 31 yang telah kita bacakan tadi, ada pada diri kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau ambil jalan keimanan silahkan, kata Allah. Siapa yang mau ambil jalan kekafiran silahkan. Termasuk yang mau mengambil teman dekatnya orang yang benci dengan Allah dan Rasulnya, silahkan. Dan yang mau mengambil teman dekatnya, lingkungannya, orang yang cinta Allah dan Rasulnya, senang dengan syariat Allah, senang dengan perda syariah, maka ambil jalannya. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan resiko dan konsekuensinya. Tentu kita berharap, sedang jemaah sekalian, kebaikan yang ada di dunia ini juga kita dapatkan kebaikannya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah tadi, apa kita sampaikan sekarang atau nanti saja? Ya sekarang ya. Tapi memang enaknya kisah itu di awal, di mukadimah. Tapi sekarang sudah terakhir, waktu pun sudah dekat ya. Kita buat saja penasaran jamaah pekan depan. Nah, baik, sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin kita sempurnakan kepada para jamaah, kita persilahkan. Maaf Ustaz, tadi disampaikan kita selektif di dalam memilih teman Ustaz. Sehingga nanti kita misalnya Ustaz orang baik begitu,
kita akan berteman dengan orang yang baik-baik. Kemudian yang jahat atau kurang baik atau tidak baik akan berkelompok dengan tidak baik. Nah, bagaimana keadaan kehidupan selanjutnya? Kapan orang yang tidak baik itu akan menjadi baik, gitu Ustaz? Karena tidak ada dia punya teman yang baik, tak mau berteman yang baik-baik ini dengan dia. Terima kasih Ustaz. Biasa. Nah, ini terlewatkan memang bacaan tadi. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza kana fi musahabatil fasiqi sababun li hidayatihi fala ba'sa an tashabahu wa tad'u ila baitika wa ta'tiya ila baitihi wa takhruja ma'ahu litamasyi bi syartin alla yaqdaha dzalika fi adalatika 'indan nas." Artinya, apabila menemani orang fasik, orang yang jahat tadi, orang yang tidak baik, dengan pertemanan kita bersama dia, dia dapat hidayah, maka boleh kita bersahabat dengannya. Fala ba'sa an tashabahu, maka tidak mengapa bersahabat dengannya. Wa tad'uhu ila baitika, panggil dia ke rumah kita, dan kita pun ta'ti ila baitihi, datang ke rumahnya. Wa takhruja ma'ahu litamasyi, dan bisa keluar berjalan-jalan bersamanya. Kalau kita yakin persahabatan kita dengan dia, dia bisa mendapatkan hidayah. Ini termasuk uslub. Nah, di sini bisa masuk kisah tadi. Nah, nggak jadi PR. Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang asyik dengan sahabat, datang seorang pemuda. Ya Rasulullah, i'dzalli bizzina. Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Biasanya kalau Abdullah bin Umi Maktum minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya sholat di rumah karena saya buta, tidak ada yang bisa menuntun saya ke masjid. Itu Ibnu Mas'ud minta izin. Ini pemuda minta izin untuk berzina. Sahabat yang mendengar itu sudah geramnya luar biasa. Ada yang fazajarahu, ada yang mengatakan mah, uskut, diam kamu. Nabi SAW melarang sahabat. Fada'u, tinggalkan. Udunu, mani mendekat. Fadana minhu wa jalasa. Dia permuda tadi dengan santainya dekat dengan Rasulullah SAW, lalu duduk. Ini termasuk metode pengajaran. Nabi SAW tidak menghardik apapun. Beliau hanya mengingatkan tentang beberapa jenis wanita. Pertama, beliau ingatkan, afatuhibbuhu li ummik, apakah engkau suka ibumu dizinai? Sontak laki-laki mengatakan, la wallah, ja'alani Allahu fidak, demi Allah tidak, saya tidak rela. Walan nasu yuhibbunahu, begitu juga manusia tidak rela ibunya dizinahi. Satu. Afatuhibbuhu libnatik, apakah engkau suka anak putrimu dizinai? La wallah, demi Allah tidak. Begitu juga orang tidak rela putrinya dizinai. Ketiga, afatuhibbuhu li ukhtik, apakah engkau suka saudarimu dizinai? La wallah, tidak, demi Allah. Begitu juga orang tidak senang saudarinya dilakukan. Afatuhibbuhu li ammatik, apakah engkau mau saudari bapakmu dizinahi? Tidak, demi Allah. Dan yang terakhir disebutkan, apakah engkau mau suka saudari ibumu dizinahi? La wallah, demi Allah tidak. 5 jenis wanita itu disebutkan oleh Nabi SAW. Padahal cukup ibunya saja memadai. Tapi kenapa disebutkan 5? Karena setiap kita tidak terlepas kemungkinan dari salah satu dari 5 ini. Kalau kita tidak punya ibu, punya anak, atau punya saudari, atau punya bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu. Anak ke bawah, ibu ke atas. Diingatkan. Setelah diingatkan 5 jenis wanita ini, apa yang terjadi?
Kata Rasulullah SAW, kata Abu Umamah, laki-laki ini semenjak mendengar ungkapan Nabi SAW, akhirnya tidak ada satu pun yang paling benci bagi dia kecuali zina. Apa pelajarannya? Uslub, metode meyakinkan orang untuk meninggalkan kesalahan. Dan tidak selama-lamanya sikap keras itu berguna bagi orang untuk bertaubat. Memang sempurna sekali Nabi kita SAW. Layaklah disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uslubul iqna', metodologi pengajaran untuk meyakinkan dia meninggalkan kesalahan. Padahal dia sudah semangat untuk minta izin. Lalu diingatkan, dibalikkan posisi itu dengan posisi dia. Lalu sadarlah ia bahwa ternyata yang telah dilakukan dan yang akan dia lakukan itu merupakan kesalahan. Bila ini kita kembalikan untuk diri kita masing-masing, setiap ada keinginan untuk berbuat dosa, kita ingat kepada diri kita akan terhambat. Contoh, kita memiliki kebijakan. Kita orang yang dibutuhkan oleh khalayak ramai. Kita persulit urusan orang. Tembak diri kita. Jika posisi orang yang datang ini adalah posisi kita, bagaimana perasaan? Is'al qalbak, tanya hati, karena hati itu nggak bisa berbohong. Kalau kita dipersulit seperti kita mempersulit urusan orang itu, bagaimana perasaan kita? Begitu seterusnya. Ini sekelumit kisah di antara pelajaran begitu banyak sebenarnya dari hadis ini. Insya Allah bisa kita kaji nanti masing-masing tentang hadis tersebut, dan dari banyak sisi bisa kita ambil pelajarannya. Demikian kiranya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.